Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di channelnya Kang Odi. Nah, di video kali ini Kang Odi nggak ngasih tips ya, tapi mau ngasih sharing. Kita cuap-cuap aja nih sambil di perjalanan, sekalian ngetes POF. Jadi person on view ya, person on view. Nah, kan kemarin mungkin teman-teman udah ngelihat bersihin busi si Agia ini, terus olinya Kang Odi juga pakai Shell. Nah, ini Kang Odi baru ganti oli. Sebetulnya habis bersihin busi kemarin itu ganti oli ini. Nah, impresinya kayak gimana sih habis dibersihin? Cuman itu balik lagi ya, ini nggak bisa jadi patokan. Teman-teman bisa ngerasain berbeda, bisa sama. Nah, mungkin teman-teman bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau punya pengalaman yang sama juga habis bersihin busi seperti apa. Tapi itu bersihin busi sendiri ya. Oke, mau ngingetin dulu nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya. Kemarin ganti busi itu kilometer berapa? 73. Bukan ganti busi, bersihin busi. Nah, bersihin busi itu lumayan pengaruh sih. Kang Odi sih ngerasa lumayan pengaruh banget ya. Udah 2 kali ganti oli ya. Mungkin yang kemarin itu ketiga kali ganti oli. Nah, itu Kang Odi awal muasalnya sih ngerasa tarikan kayak agak berat gitu, kayaknya ini mobil lemot gitu. Nah, makanya Kang Odi coba inisiatif deh, bersihin busi, ganti busi mulu. Habis bersihin busi, terus ganti oli. Nah, itu lumayan nggak lemot sih, enak aja gitu ditarikannya gitu. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat lain seperti apa, tinggalkan di kolom komentar. Habis bersihin busi, padahal cuma bersihin busi doang. Ini kenapa nih? Jalur penyelamat tumben di tol Ciawi. Ada apaan? Oh, dibikin satu jalur doang ternyata. Jadi habis bersihin busi kemarin itu Kang Odi ngerasain mobil sedikit lebih bertenaga. Walaupun ya karakteristik 1200 tuh menurut Kang Odi sih nggak bisa nggak bisa jadi acuan, nggak pengaruh banyak sih kalau menurut Kang Odi ya. Tapi yang pasti tarikan lebih enak. Kalau jalanan kosong itu ditarik tuh enak banget, dibetot gitu kan. Nah, kalau impresi sendiri sih so far sepengalaman habis bersihin busi kemarin pakai bensin Pertamax nih, itu average-nya Kang Odi puncak Sunter itu tembus di angka 18 km per liter ya, bisa dibilang lumayan lah. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih dari itu mungkin ya dengan kondisi mesin yang prima tentunya. Tapi waktu itu pada saat 18 km per liter itu posisinya jalanan agak kosong ya, tersendat sedikit sih biasa di kilometer berapa, 12 Cibubur biasanya di Cibubur 18 km per liter itu ya standar sih. Karena Kang Odi sendiri pernah nyobain itu tembus sampai 23, tapi jalanan kosong ya. Tapi itu juga bawa mobilnya ngeflat gitu, nggak lari-lari, paling ya maksimal 110 lah. Karena patokan indikatornya itu Kang Odi sih pakai eco indikator nih yang hijau ini. Nah, ini Kang Odi juga habis riset nih, barusan ngetes dari pintu tol Gadok. Ini dari exit tol Gadok, dari Gadok mau masuk ke tol ini itu tembus 31 toh, 31,1 kilo per liter. Kita lanjut. Nah, dia average-nya naik turun nih karena posisinya mungkin dari 31 30. Kenapa? Karena ya tadi patokannya kan eco indikator. Kalau ekonya nggak nyala ya berarti kita agak boros tuh bawa mobilnya. Mungkin entah itu neken gasnya terlalu banyak, entah itu gimana ya, RPM-nya atau speednya mungkin. Tapi yang pasti Kang Odi pasti berpatokan pada eco indikator kalau memang mau ngirit BBM gitu guys. Nah, tadi dari exit tol
mana? Exit Tol Gadok, pintu masuk Tol Gadok. Ini udah masuk Jagorawi. Average-nya tembus di 29,3. Lumayan sih. Kalau menurut Kang Odi lumayan. Tapi ya nggak bisa jadi patokan karena ini jaraknya baru dikit doang gitu. Nah, nggak tahu nanti kalau pada saat udah sampai itu hasilnya seperti apa. Cuma kan kita nggak tahu juga trafficnya seperti apa nih. Trafficnya di Jagorawi ini menuju Sunter ini. Jadi kita akan keluar tolnya nanti di Sunter Podomoro. Hari ini agak mendung nih guys. Oh iya, sekedar informasi aja, ini tembus di 27,3 ini kemarin Kang Odi isi ini pakai sel V-Power ya. Pakai V-Power karena kemarin ngelihat sel super sama V-Power bedanya cuma 1000 atau 500 gitu. Jadi ya udahlah pakai V-Power aja, dan kebetulan juga karena habis bersihin busi, ya udahlah. Cuman ini juga kayaknya kilometer kan udah 70 ribuan nih. Kayaknya memang udah waktunya ganti busi deh. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ganti busi itu di kilometer berapa sih? Gitu. Dan kalau nggak salah si Agia ini, si AT ini businya pakai iridium kalau nggak salah ya. Oh iya, terus kemarin juga teman-teman ada yang komen tuh di mana? Di komen yang average sell, pergantian oli sel itu berapa kilo? Kemarin tuh ganti berapa kilo? Kalau nggak salah pergantian pertama itu di kilometer pas kilometer habis 50.000 karena Kang Odi waktu itu patokannya adalah selesai gratis dari Toyotanya. Selesai gratis dari Toyotanya baru Kang Odi berani ganti oli di luar gitu, di luar bengkel resmi ya. Dan memang budget juga sih, tapi memang murah, tapi ya lumayan lah. Cuman memang nggak dicek seluruh mesin, itu aja. Kitanya harus lebih aware aja terhadap mesin yang lainnya. Tapi yang pasti itu di kilometer 50.000, 55 kalau nggak salah 55.000 deh, lupa Kang Odi. Terus udah gitu jarak tempuhnya berapa kilo tuh, ada kalau nggak salah ada yang komen gitu juga ya. Jarak tempuhnya berapa kilo? Kalau kemarin kan nih habis ganti busi kemarin ngobrol nih sama Pak Yogi yang kemarin di sel Sunter itu. Jadi ngobrol sebetulnya kalau pakai sel 0W20 itu jarak tempuhnya itu per 7.000 katanya. Sama mekaniknya juga Bang Yadi ya, kalau Yadi itu siapa gitu lupa gua jadinya. Nah itu per 70.000 ya Allah lamaan. Per 7.000 kilo 7.000 kilo ganti oli. Padahal posisi mungkin kalau yang semi sintetis itu 5.000 kali ya. Kayak motor kalau nggak salah 5.000-an tuh. Mungkin itu aja kali ya, impresi bersihin businya pengaruhnya seperti apa ke mobil. Ya yang pasti mobil jadi lebih enak. Cuman itu pesan Kang Odi, kalau kalian nggak berani bawa ke bengkel resmi aja atau ke bengkel, mungkin mereka lebih aman. Dan posisinya nggak kayak Kang Odi kemarin, itu posisinya nyaris hujan, sempat gerimis, sebetulnya sempat turun gerimis hujan, tapi alhamdulillah nggak begitu besar. Jadi makanya ya udahlah dilanjut gitu kan. Agak ngeri sedapnya kalau hujan kan masuk air ya, masuk ke dalam air ke dalam ruang mesin itu pada saat koil dibuka. Tapi teman-teman bisa perhatikan antisipasinya seperti apa, tentu pakai koilnya gitu. Oke, sekian dulu kayaknya video dari Kang Odi ini. Mungkin average-nya sekitaran nanti pada saat sampai sekitar 18 kilometeran kayak biasanya sih 18 kilo. Cuman ini karena pakai sel nggak tahu nih bisa lebih nih. Nanti kita akan cek dapatnya berapa. Oke, ternyata dapatnya 22 berapa nih? 22,3. Tadi sempat 22,4, mungkin karena udah lama ya berhenti. Dapat 22,3 km per liter. Udah dulu kayaknya pengalaman berkendara abis bersihin busi dan ganti oli. Ini pakai sel super, olinya sel Eco 0W20 yang paling encer, itu full sintetis. Silahkan tinggalkan kolom komentar kalau teman-teman punya pendapat lain atau mungkin punya impresi lain setelah bersihin busi sendiri di rumah. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Tinggalkan di kolom komentar kalau punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar pokoknya. Dan sekian dulu video dari Kang Odi. Thank you for watching, hatur nuhun.
Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun, dadah.